Apakah kalian pernah mendengar atau mengetahui tentang bakteri? Banyak sel bakteri di dalam tubuh kita. Tidak hanya itu, bakteri juga ada pada hewan. Dan juga terdapat pada makanan dan minuman yang kita konsumsi. Juga barang-barang yang sering kita beli di pasar atau yang sering kita pakai. Bakteri juga ada di mana-mana. Tentunya tidak hanya satu jenis. Identifikasi bakteri sangat penting karena pemahaman kesehatan dan penyakit. Teknik yang paling dasar untuk mengklasifikasi bakteri yaitu morfologi bakteri dan struktur bakteri. Halo semuanya, sebelum lanjut ke pemahaman bakteri, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Reina Putri Mailani dari kelompok 2, kelas 11 analis. Saya Intan Indriani dari kelompok 2, kelas 11 analis. Dan saya Najmi Sakib Ayari dari kelompok 2, kelas 11 analis. Apa itu bakteri? Bakteri yaitu mikroorganisme uniseluler dan termasuk ke dalam mikroorganisme prokariotik. Prokariotik yaitu tidak memiliki membran pada inti sel. Ukuran bakteri kurang dari 10 mikrometer. Struktur bakteri dibagi menjadi dua, yaitu internal dan eksternal. Internal, bagian internal dibagi menjadi 4 bagian, yaitu sitoplasma, ribosom, plasmid, dan nukleoid. Sitoplasma adalah cairan yang berada di dalam sel sitoplasma tersusun atas koloid yang mengandung berbagai molekul organik. Sitoplasma merupakan tempat berlangsungnya reaksi-reaksi metabolisme. Ribosom merupakan organel yang berfungsi dalam sintesis protein atau sebagai pabrik protein. Bentuknya berupa butir-butir kecil dan tidak diselubungi membran. Ribosom tersusun atas protein dan RNA. Nukleoid yaitu sebagai tempat penyimpanan materi genetik untuk mengatur genom, mengendalikan aktivitas sel, dan juga mengatur proses reproduksi. Selain memiliki DNA kromosom, bakteri juga memiliki DNA non-kromosom. DNA non-kromosom sirkuler ini dikenal sebagai plasmid, mengandung gel tertentu, misalnya gen kebal antibiotik dan gen patogen. Eksternal juga dibagi menjadi 6 bagian, yaitu kapsul, dinding sel, membran sel, fibriae, pili, dan flagella. Dinding sel tersusun atas peptidoglikan, yakni polisakarida yang berkaitan dengan protein. Bakteri dapat dibedakan dengan gram negatif dan gram positif. Bakteri gram positif memiliki dinding sel yang tersusun dari lapisan peptidoglikan yang lebih tebal. Sedangkan bakteri gram negatif memiliki lapisan peptidoglikan yang lebih tipis dan mempunyai struktur lipoposakarida yang tebal. Dinding sel berfungsi sebagai lapisan pelindung dan mempertahankan sel bakteri. Kapsul biasanya terdiri dari polisakarida berulang yang terletak di luar membran sel, dan dalam kasus bakteri gram negatif yang menutupi lipoposakarida, berfungsi untuk menempel pada substrat dan memberikan resistensi dan perlindungan diri terhadap sistem pertahanan inang. Kapsul bergelatin juga dapat berperan sebagai pengikat antara sel-sel pada bakteri untuk membentuk koloni. Membran sel atau membran plasma tersusun dari fosfolipid dan protein. Sifatnya semipermeabel, berfungsi untuk mengatur keluar masuknya zat ke dalam dan keluar sel bakteri. Fibriae atau pili. Pili merupakan rambut-rambut halus yang tumbuh dari dinding sel, mirip dengan flagella tapi ukurannya lebih pendek dan bentuknya kaku. Berfungsi untuk membantu perlekatan pada substrat dan penyaluran materi genetik pada saat konjugasi. Flagella terdapat salah satu ujung atau pada permukaan sel. Flagella menyerupai bulu cambuk, fungsinya untuk bergerak. Flagella terbuat dari protein yang disebut flagellin. Flagella melekat pada membran sel. Terdapat 5 tipe flagella, yaitu atrik, monotrik, apotrik, ampitrik, dan peritrik. Atrik, bakteri atrik yaitu bakteri yang tidak memiliki flagella. Monotrik yaitu bakteri yang memiliki satu flagella.
dan juga Lapotrik, yaitu bakteri yang memiliki 2 atau lebih flagela pada salah satu ujung sel. Amphitrich, yaitu bakteri yang memiliki 2 atau lebih flagela pada kedua ujung sel. Dan yang terakhir Peritrik, yaitu bakteri yang memiliki banyak flagela di seluruh sel. Pada dasarnya, bakteri dapat dibedakan dari bentuk seperti kokus, bulat, basil, batang, dan spiral. Ada beberapa jenis bakteri kokus. Yang pertama yaitu monokokus. Monokokus adalah bakteri tunggal. Yang kedua adalah diplococcus. Bentuk bakteri bulat berpasangan 2, mirip biji kopi atau 2 lonjong yang menempel di bagian panjangnya. Yang ketiga, Staphylococcus adalah genus dari bakteri gram positif. Di mikroskop, mereka tampak berbentuk bulat serta bergelombol seperti sekelompok anggur. Ketiga, Streptococcus adalah salah satu genus dari bakteri non-motil yang mengandung sel gram positif berbentuk bulat, oval, dan membentuk rantai pendek, panjang atau berpasangan. Kelima, Sarkina. Bakteri berbentuk bola tersusun 4-4 sehingga menyerupai kubus. Yang terakhir, Tetracoccus. Bakteri kokus yang hidup berkelompok dan pada setiap kelompok terdiri dari 4 sel. Selanjutnya susunan bakteri basil. Coccobacillus adalah sel yang menyerupai basil dan kokus. Monobasil adalah sel bakteri basil tunggal. Diplobacil adalah 2 sel bakteri basil yang berpasangan. Streptobacil adalah sel bakteri basil yang berkelompok dan memanjang menyerupai rantai. Terdapat 3 susunan bakteri spiral, yaitu spiral, vibrio, dan spiroseta. Spiral umumnya berbentuk kaku. Vibrio adalah sel bakteri spiral yang bentuknya agak melengkung seperti kacang mede. Dan yang terakhir, spiroseta, yaitu golongan bakteri berbentuk spiral yang bersifat lentur. Pada saat bergerak, tubuhnya dapat memanjang dan mengerut. Itu saja pembahasan dari kami. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.